Kilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Alhamdulillah kita sudah berada di tempat pasarean Ki Gede Bungko. Dan ini dari juru kunci maupun dari perangkat desa ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ajeng mampir teng mriki pengen ya ziarah sepatah dua kata apa aja kira-kira Pak Juru Kunci. Mangga Pak Juru Kunci minta diantar. Mangga. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Juru Kunci patilasan apa asli? Berdasarkan sejarah. Patilasan ya. Jadi pernah beliau itu katakanlah kiprahnya di daerah Bungko ya Pak, di sini Pak ya. Makanya ini kan. Nah petilasan ini apa saja Pak? Gaman-gaman tak apa? Oh belum sadar. Di sini dikuburkan siapa aja Pak di daerah petilasan ini Pak? Ya pernah mengunjungi si dalam buku jaga yang terus kan asli. Ya asli buku jaga sih asli. Ada dua di dalam ada dua. Yang pertama di buku jaga ya kata-katanya orang sini satu kali lagi pada waktu dulunya ngomongnya katanya. Oh iya. Ya satunya lelaki, yang satunya perempuan di dalam. Ya, untuk lebih jelasnya kita duduk situ. Mangga Pak. Jadi yang jelas di sini cuma patilasannya Pak Juru Kunci. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau di dalamnya ada kuburan asli dari kerabat beliau gitu. Gimana Pak? Siapa aja kerabatnya? Kalau Piku Jaka asli. Siapa Pak? Kalau di dalam Piku Jakanya asli. Kiku Jaka tuh siapa Pak? Barangkali bisa nambahi. Insya Allah, mohon maaf sebelumnya. Ya. Menurut kronologis atau silsilahnya, sebenarnya sangat susah untuk dibuka. Ya. Cuma sedikitnya gambaran aja. Cuma salahnya saya minta maaf. Iya. Bapak tak menang. Nah, ibarat kata Pak Gadis butuh sedikitnya ada Informasi, iya. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak Budi ya. Barangkali salah kan boleh. Nggih. Jatuh sedang lebet pon kan baru kan. Nggih. Itu kan dinamakan sekadar Pak Cuma Piku Jaka. Piku Jaka itu pada intinya kan yang saya penting Ki Gede Bungko niki nggadahi nami 7 dah. Tapi ya Nggih. Yang kedua, yang satunya lagi buyute kula iku mbaktahi nami atau sepripun lah. Karena kula kalau toh untuk ziarah atau ngopi hadiah Fatihah kan cuma ilah robi
kanjeng Syekh Benting di Gede Bungku Kilo Bitawa itu Jakarta Tenun Kilambang di Makom Dawa lidah Pak Kunci kurang lebih Ya. tapi Ya. niku kang kula sebut wau minangka iku ibu iki kula sedanten Nggih. wonten teng ngriki kali Pak Barok teng niku setunggal Tembagan. Kilit apa teng ngriki Ki Makom Dawa teng ngriki wonten mali Ki Tenun terus teng Pegagan Kidul Kilo Bitawa sareng Ki Tenun cekap Pak Kunci Nggih. cuma sebatas lokot Pak Haji Toto, Iya. sedikit banyak tadi sudah disampaikan oleh tokoh masyarakat Bungko, Pak Sinten, Wahidin Pak Wedin, sareng Pak Juru Kunci. Konon katanya di dalam sini itu tempat paserannya Ki Gede Bungko dan ada 2 kuburan asli ya. Pengikut atau katakanlah kerabatnya lah kurang lebih begitu. Bagaimana Pak Haji Toto? Begini Pak Unce, mohon maaf karena saya dalam sini juga sepertinya hasil penelitian Pak. Iya. Hasil penelitian skripsi maupun buku. Jadi berdasarkan data-data yang ada, Ki Gede Bungko ini nama aslinya adalah Jakatarup Banjaransari Jakatarup Banjaransari, ya, atau Ki Jakataruna Ki Jakataruna. atau Pangeran Puyuman Pak. Itu nama. Nah, beliau adalah salah satu senopati Majapahit asal Blambangan. Nah, ketika di Majapahit terjadi katakanlah perang saudara di mana waktu hancur dan sebagainya, beliau katakanlah datang ke sini Pak. Datang ke Cirebon, beliau ada di pantai lah seperti itu. Di pantai melakukan puasa. Puasa dalam arti tujuannya adalah di samping untuk menghentikan syiar Islam. Karena hancurnya Majapahit dikategorikan karena ini gara-gara masuk Islam seperti itu. Nah, ketika beliau berpuasa, Baku Cirebon dan Gunung Jati tahu akan kejadian ini, sehingga Gunung Jati menyamar sebagai gembala itik Pak. Nah, ketika Gede Bungko akan melakukan buka puasa dengan tumpengnya, Gunung Jati menciptakan Mau apa Pak tadi? buat buka puasa Pak dengan tumpeng. Oh, buka puasa. Iya, Gunung Jati menciptakan bebek-bebek Pak dari pohon serut. Nah, sehingga pada saat mau buka puasa ini tumpengnya digerbutin sama bebek Pak, seperti itu, sehingga emosional lembaga akhirnya diambil salah satu bebek itu dibanting. Ya. Nah, mati. Nah, lalu mati minta ganti rugi. Ki Gede Bungko ini kan gitu ganti rugi. Oleh siapa? Ini ganti rugi kan dibanting mati. Iya. Ya, minta ganti rugi ini yang puasanya Gede Bungkonya gitu kan. Rinda Katur ini minta ganti. Ya udah ganti berapa uangnya, mau diganti berapa harganya. Ya nggak bisa Pak, saya minta yang tadinya hidup saya minta hidupkan lagi, seperti itu. Nah ya nggak bisa, kata mana ada, mau nggak mungkin. Ibaratnya orang yang sudah bebek yang sudah mati dipun kembali. Ya karena kersanya Gusti Allah pada diri sudah diambillah bebek yang meninggal, ditiup. Alhamdulillah bebek itu bisa lari karena ini bebek penciptaan. Nah sehingga kalau ada yang orang bisa menghidupkan bebek yang sudah mati, saya bilang saya akan tunduk, taat dan bisa masuk Islam dan akan mengabdi sampai dengan hari kiamat. Nah akhirnya atas itu Ki Jakataruna, ada Jakatarup Banjaransari dan Tumstaka itu menjadi Muslim dan masuk sebagai Kesultanan di Gunung Jati. Ya. Karena beliau adalah merupakan ahli dalam perang laut, beliau dijadikan senopati Sarawajala atau senopati angkatan laut di Keraton Pakungwati Pak. Itu. Nah, adapun tadi nama setelah akan masuk ke sana, beliau membuat sebuah angklung Pak dari bambu yang tujuannya adalah pertama adalah untuk media syiar Islam di tanah Pasundan, yang ketiga juga untuk sebagai alat genderang perang. Itu Pak, dari penyemangat seperti itu. Nah, terus Ki Gede Bungko ini dijadikan katakanlah suruh mendiami tanah yang di sini Pak, namanya tanah yang sudah lama sudah ditenggin, namanya Bungka atau Bungkot, itu nama yang lama. Jadi karena ada suatu tanah atau daerah yang sudah lama ditunggui, pasti adalah Bungko itu Pak. Lalu Ki Jakataruna
ditunjuk sebagai pemimpin pedukuhan atau sebagai Ki Gede Bungko. Nah gitu Pak. Nah lalu karena beliau adalah merupakan pasukan perang Senopati Perang Angkatan Laut pada saat 1527 terjadi perang antara Cirebon, ya, Banten dan Demak bergabung bersatu untuk menundukkan Sunda Kelapa. Beliau ikut Pak. Nah atas keberhasilan beliau dikasih gelar di Gede Bungko itu Pak, namanya Syekh Benting. Gelarnya itu Pak, jadi yang sebutin dari Bapak tadi adalah Syekh Benting, itu adalah gelar yang diberikan Sunan Jati atas jasa-jasa beliau membantu dalam perjuangan menegakkan syiar Islam. Untuk para pemirsa, kita saksikan bersama inilah angklung kuno yang dibuat oleh Ki Gede Bungko. Ki Gede Bungko atau Raden Jakataruna atau Pangeran Puyuman atau Raden Jakataru Banjaran Sari yang nanti dikenal sebagai Ki Gede Bungko. Gitu. Yo kayak gini arani Jakataru. Iya Jakataru naruh angklung. Oleh kayak gini arani Jakataru. Ini dibuat dari bahannya bambu hitam. Yang berdasarkan penelitian saya informasi dengan Pak Opan ahli filolog, ini tidak terdapat di tanah Cirebon. Bambunya itu. Adanya di wilayah Kuningan Luragung. Lalu bagaimana di sana? Karena Luragung dengan kita Pak Kuningan itu punya kedekatan. Karena kalau Ki Gede Bungko adalah Senopati Sarwajala atau Angkatan Laut Perang Keraton Pakuwati, kalau area Kemuning adalah pasukan berkuda Pak, Pindu Haji. Jadi saling-saling senopatinya semua, jadi pasti dalam hubungan ketentaraan, kemiliteran pasti punya hubungan seperti itu. Itu pasukan berkuda darat ya? Iya. Kalau itu yang Ki Gede Bungko di laut. Nah, setelah beliau melakukan perang pada pembebasan Sunda Kelapa tahun 1527 Pak, bergabung dengan pasukan Demak, Cirebon, Banten yang dipimpin oleh Fatahillah yang ditugaskan oleh Sunan Jati. Beliau itu pulang dari sana, katakanlah baru menciptakan struktur gerak tari. Nah, gerak tari itu tujuannya sih tadi untuk melemas lelah Pak, melemas lelah. Tapi struktur geraknya itu seperti mendayung. Ada yang seperti berenangnya bebek, ada ayam alas, ada barasnya, itu adalah strategi perang. Nah sehingga angklung bungko itu sebetulnya tari Pak, sebenarnya tari yang salah satu veditranya atau gambarnya ada angklung Pak. Tapi sebetulnya itu adalah gerakan struktur tari gladi perang. Ada panji, sifat berdoa, ada barak sengkle, ada ayam alas, ada banteleo. Nah banteleo ini Pak salah satu jenis perahu atau kapal yang menggunakan Ki Gede Bungko, itu bentuknya seperti dengan pasukan perang Cina Pak. Program Napak Tilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada dua. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan napak tilas jejak leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napak tilas jejak leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.